صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hujan dari Jumatan sampai sekarang ya. InsyaAllah sebagai hujan rahmah, hujan barakah, hujan yang tidak menimbulkan musibah di sini maupun dimanapun. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, khususnya teman-teman yang hadir di Majlis Ar-Raudhah. Saya akan kembali membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya bahas, sekalian saya umumkan, tolong diinfokan kepada yang lain, Jumat depan edisi khusus peringatan Isra dan Mi'raj Majlis Ar-Raudhah ya, Jumat depan. Isra Mi'raj itu ada dua kata, Isra dan Mi'raj. Jadi Asra yusri Isra'an, dia yang memperjalankan di malam hari. Kalau Sara itu artinya berjalan di malam hari. Kalau Asra, dia yang memperjalankan di malam hari. Isra artinya perjalanan di malam hari. Jadi proses memperjalankan di malam hari. Itu namanya Isra. Makanya jangan pernah berpikir Isra itu siang hari. Ya, dia adanya di malam hari. Karena itu kalau antum mau jadi wali, jangan pernah berpikir akan dilantiknya di siang hari. Para ulama mengatakan tidak ada pelantikan waliullah siang hari. Para ulama ya. Dalilnya adalah pelantikan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu diangkat jadi rasul semuanya di malam hari. Turunnya Al-Quran bukan di Nahar Al-Qadr, bukan di siang yang nilainya luar biasa, tapi Lailatul Qadar, malam yang sangat bernilai. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha agung, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam, di malam hari. Berdasarkan beberapa dalil tersebut, maka ulama mengatakan, karena al-ulama warathatul anbiya, para wali Allah itu pewarisnya para nabi, maka pelantikan nabi itu ada, pelantikan wali juga ada. Kapan itu dilantiknya? Di malam hari. Maka yang malam itu sukanya tidur, jangan-jangan gak pernah hadir pelantikan. Iya, kalau malam kita gak banyak ibadah, jangan-jangan tidak hadir pelantikan. Maka kalau kita pengen ikut hadir pelantikan dan ikut dilantik jadi wali Allah, syaratnya adalah malam itu harus full dengan amal kebajikan. Sedikit tidur di waktu malam, sedikit tidur di waktu siang. Nah kira-kira ini udah kita praktekkan belum? Ya, sedikit tidur di waktu malam artinya malamnya melek tapi dalam kebaikan, bukan nonton film serial. Wah saya malam melek, dari mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Habis itu satu serial. Ya namanya serial tuh. Kalau filmnya itu apa itu istilahnya? Yang suka nonton film ini tahu apa istilahnya? Jangan malu, enggak apa-apa ngomong gitu. Apa itu? Serial, season, nah ada season apa? 1, season 2. Dalam season ada season 1, episode 1, episode 2 dan seterusnya, betul? Itu dari mulai maghrib sampai subuh.
Khatam itu, alhamdulillah pula. Khatam. Nah yang semacam ini bukan yang dimaksud melek di malam hari. Tapi melek di malam hari dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dalam qiraatul Quran, entah dalam istighfar, entah dalam zikir, entah dalam amal sosial, menjenguk orang yang sakit, menghibur hati orang yang lagi berduka, menghibur hati orang yang lagi sedih, mengantarkan keluarga pada suatu tujuan yang halal, yang tidak dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah malam kita seperti apa? Silahkan cek malamnya masing-masing. Karena setiap malam ada pelantikan wali Allah. Setiap malam. Nah, kira-kira kita udah dilantik belum nih? Nah, insya Allah mudah-mudahan sudah dilantik. Minimal kan kalau Jumat malam Sabtu kan melek di sini ya. Siapa tahu itu pas Jumat malam Sabtu, pas ada waktu pelantikan. Kita katut ya, katut. Allahumma amin. Karena kita harus punya cita-cita jadi wali Allah. Orang kok ngomong, wah saya kelihatannya nggak pantas jadi wali Allah. Terus pengen jadi apa? Ya kalau nggak pantas, pantaskan diri. Kalau nggak layak, layakkan diri. Kalau nggak sanggup, minta dibuat jadi sanggup. Pokoknya jangan jadi orang yang pesimis. Jadi orang yang berpikir negatif. Ya naudzubillah min dzalik. Harus semangat, pikirannya bagus. Cita-cita saya pengen jadi wali Allah. Dan kelihatannya sudah, kan begitu ya. Pede amat kamu. Kamu kok pede? Kamu wali Allah, ya minimal kan saya cinta para wali. Sementara Nabi bersabda SAW, anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kamu bersama yang kamu cintai, seseorang dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau saya udah punya cinta wali, ya insya Allah dalam kelompok mereka mau dikumpulkan, masa di luar lingkaran. Namanya dikumpulkan berarti dalam satu circle, bahasanya anak muda gitu ya. Dalam satu circle, Habib Novel kalau nggak belajar bahasa anak muda, nanti anak muda nggak mau denger. Jadi saya mau belajar bahasanya anak muda itu ya. In this economy, wah, dalam kondisi ekonomi yang ruwet semacam ini, itu bahasanya anak muda. Pengen jadi wali Allah. Dan kita harus berupaya berada dalam circle itu, lingkarannya para wali. Kalau itu semangat kita, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Nanti Allah akan kirimkan orang yang bimbing kita. Nanti Allah akan hantarkan orang-orang yang mengajarkan kebajikan kepada kita. Kenapa? Sudah daftar. Ya seperti teman-teman yang ikut santri weekend malam hari ini yang sudah hadir atau mungkin sebagian karena hujan dari siang masih dalam perjalanan ya. Itu begitu klik daftar, langsung ada bimbingan, silahkan isi forum. Ya, setelah itu ada yang telepon, konfirmasi, betul mau ikut santri weekend. Setelah konfirmasi, datang pada harinya di depan, diterima. Kemudian ditunjukkan tempatnya di mana. Itu baru jadi daftar santri weekend, saya pengasuhnya. Nah kalau antum daftar jadi wali Allah, siapa yang akan membimbing antum? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti akan ada malaikat yang menghampiri kita, akan ada wali-wali Allah yang ditugaskan untuk membimbing kita. Karena kita sudah daftar. Nah daftar aja minder. Daftar jadi wali, ora patut aku. Aku ora patut, aku ora katut loh, piye. Saya enggak layak, saya enggak akan bisa jadi wali Allah. Enggak boleh berpikir semacam itu. Insya Allah semua bisa jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kelasnya berapa, bersainglah. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba lah, bersainglah. Ada yang kelasnya itu jenderal wali. Ada baru prajurit level 1, para wali. Ya berlomba, minta kenaikan pangkat. Jangan nunggu setahun sekali, minta kenaikan pangkat tiap malam naik pangkat. Ya tiap malam naik pangkat, itu cita-cita. Nah Isra, perjalanan yang Allah lakukan pada Nabi Muhammad SAW di malam hari pada sebagian kecil waktu malam. Dan Isra itu terjadinya di muka bumi, bukan di langit, bukan ke langit.
Ya, Isra itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra itu berlakunya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah, karena dikatakan seluruh Mekah itu Al-Haram. Antum kalau sholat di Mekah, di bagian manapun, selama itu masuk wilayah Mekah, pahalanya 100.000 kali lipat. Nah kalau jamaah di masjid, jumlahnya itu jauh lebih besar karena jamaahnya besar. Tapi kalau di ujung manapun Mekah, dimanapun, masjid manapun di Mekah, pahalanya 100.000 kali lipat. Karena semuanya Al-Haram itu, Mekah itu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Berarti Isra itu perjalanan darat dari satu kota menuju kota yang lain, tapi bukan kotanya yang ditonjolkan, tetapi nilai masjid yang ada di kota tersebut. Jadi bukan Palestinanya, tapi Masjidil Aqsa-nya, masjidnya itu. Dari masjid ke masjid. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Orang itu jangan tiba-tiba pengen ke langit. Saya mau melangit. Ya, pesawat itu kalau mau take off caranya gimana? Mau lepas landas. Ada namanya landasan pacu. Ya, landasan pacu. Beda sama helikopter. Mana begini ya. Tapi kalau pesawat ada landasan pacu. Di landasan pacu itu dia bergerak sangat cepat, pada titik kecepatan tertentu dia naik. Begitu cara pesawat terbang. Ya, begitu cara pesawat terbang. Ada landasan pacunya, lewati dulu titik tertentu baru akan terbang, akan naik. Nah kita, saya, Anda semua, antum dimanapun berada, kalau mau terbang, landasan pacunya sudah dilewatin belum? Iya, landasan pacunya sudah dijalani belum? Landasan pacunya itu apa? Ya kehidupan ini. Orang ini kalau pengen terbang ke langit, bagaimana dia landasan pacu di keluarganya? Dijalani enggak itu? Ngadepin istri yang cerewet, ngadepin suami yang galak, ini saya sebutkan yang enggak enak-enak ya. Ya, ngadepin istri yang cerewet, nyebelin, ngadepin suami yang galak, memuakkan. Ya, jadi suaminya jelek, istrinya jelek. Kan ada seorang istri yang merasa punya suami jelek, ada seorang suami merasa punya istri jelek. Gak ngurus istrinya mau jelek atau suaminya mau jelek, kamunya bagaimana? Kitanya bagaimana? Allah enggak nilai suamimu, Allah enggak nilai istrimu, yang Allah nilai kamu. Banyak orang salah dalam hidup ini, istri saya, suami saya, istri saya, suami saya. Allah enggak nanya istrimu, enggak nanya suamimu, yang ditanya kamu bagaimana? Kif anta? Ya, kamu bagaimana? Saya punya pasangan hidup semacam ini, sayanya berlakunya seperti apa? Bisa sabar enggak? Sabar doakan, sabar nasihati, sabar taat pada pasangan hidup. Ya, taat pada Allah dalam ranah pasangan hidup. Bisa enggak itu? Nah, banyak orang pengen mi'raj, pengen langit, tapi urusan buminya gagal total. Ya gagal total. Sama keluarganya enggak menjalankan hukum Allah di situ. Sama pekerjaannya enggak menjalankan hukum Allah di situ. Di perjalanan daratnya ketemu orang di jalan enggak menjalankan hukum Allah di situ. Karena sistem landasan pacunya tidak dijalankan, maka yang enggak bisa take off, enggak terbang. Nah, karena itulah ikhwani rahimakumullah, sebelum kita bahas Isra dan Mi'raj, kita bahas ini dulu. Pertanyaan sederhana, silahkan dijawab.
seberapa sering kita ini berada di tempat yang baik dan seberapa sering kita berada di tempat yang kurang baik. Ini sama mikir-mikir ya. Mau esok ya kita ya mampir dulu aku. Tapi dulu kok. Tempat tidak baik itu ada dua. Tidak baik karena betul-betul tempat itu tempat berlangsungnya ketidakbaikan yang memang dikenal. Contoh, tempat pelacuran, tempat mabuk-mabukan. Baik atau enggak baik? Enggak baik. Ya, itu jelas tidak baik. Tempat perjudian, mau online mau offline. Berarti tempat itu tidak baik. Zatnya memang enggak baik, kelihatan. Ada itu tempat yang baik jadi enggak baik. Ya tempat yang baik jadi enggak baik. Rumah kita kira-kira baik enggak? Baik. Enggak ada pelacuran, enggak ada mabuk-mabukan, enggak ada judi. Misalnya, baik atau enggak baik? Baik. Tapi di rumah kita sibuk gunjing orang. Akhirnya rumahnya tempat perkumpulan sekelompok orang, kalau kumpul gunjing orang. Sehingga rumah itu dikenal oleh malaikat, ini tempat tidak baik. Ini tempat enggak baik. Nah coba kita cek seberapa sering kita duduk di tempat yang baik dan seberapa sering kita duduk di tempat yang tidak baik. Cek, rubah. Kalau mau take off syaratnya dari masjid ke masjid, dari tempat yang berkah ke tempat yang berkah, dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Pergerakan kita itu harus selalu dari kebaikan menuju kebaikan yang lain, dari kebaikan menuju kebaikan yang lain, dari kebaikan menuju kebaikan yang lain. Enggak boleh enggak, harus itu. Gampang atau susah? Gampang. Jangan dibilang susah. Nyari tempat jelek itu susah. Tapi kalau nyari tempat baik, mudah. Duduk di rumah, enggak ngomong yang jelek jadinya baik. Pergi ke rumah paman, ke rumah bibi, ya ke rumah bibi jadinya baik. Hadir majelis ilmu jadinya baik. Ke pasar niat kerja cari yang halal jadinya baik. Nah pergerakan kita ini dari satu lokasi ke lokasi yang lain kira-kira sudah baik belum? Kalau belum baik, mulai dari situ dulu. Merubah pola hidup, harus bergerak dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Dari satu tempat yang baik menuju tempat yang baik yang lain. Lawang yang namanya Mekah itu tempat yang terbaik. Betul ya? Tempat yang terbaik. Nabi Muhammad SAW masih diajak pergi ke tempat yang levelnya di bawahnya. Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa juga tempat yang baik. Yang berangkat manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Masih diajak ketemu manusia-manusia baik, walaupun levelnya di bawahnya. Levelnya di bawahnya. Lah hidup kita harus begitu. Dari tempat yang baik ke tempat baik yang lain, dari manusia yang baik menuju manusia baik yang lain. Meskipun yang kita temui levelnya di bawah kita misalnya. Ya, kalau kita kan ngukur-ngukur gitu ya rodok-rodok sombong ya. Ini di bawah saya levelnya, sok tahu gitu ya. Tapi di situ ada pelajaran secara zohir ya, kebaikan zohir. Guru datangin murid, gak apa-apa. Baik-baik aja. Penghafal Al-Quran berkunjung ke tempatnya orang yang belum hafal Al-Qurannya gak apa-apa. Baik-baik saja. Pokoknya ketemu orang yang baik. Kalau pola ini dijalankan nanti hidupnya akan meroket ke langit. Ya meroket ke langit, hidupnya akan indahnya luar biasa. Pertanyaan sederhana, apakah itu sudah jalan dalam kehidupan kita? WA-nya, dari satu kontak ke kontak yang lain nih, bagus atau enggak bagus ini? Dari satu grup ke grup yang lain, bagus atau enggak bagus?
Nah kalau dari satu grup namimah menuju grup ghibah kan ngeri. Ini grup namimah, yang ini grup ghibah, yang ini grup ruwet, yang ini grup jidal, perdebatan, yang ini grup Masya Allah. Kalau WhatsApp kita semacam itu ya berarti pola hidup kita amburadul. Makanya perbaiki dulu tuh, dari satu tempat yang baik menuju tempat baik yang lain. Perjalanan darat, baru nanti meroket. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum diperjalankan, seperti yang sudah saya bahas Jumat yang lalu ya, sebelum diperjalankan, Nabi kita Muhammad SAW dijadikan contoh oleh Allah Ta'ala untuk seluruh jagat raya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, memang Nabi itu SAW oleh Allah dijadikan contoh. Ya dijadikan contoh. Artinya contoh berarti biar bisa dicontoh. Kalau nabinya enggak mengalami yang dialami orang banyak, mau nyontohnya bagaimana? Nabi enggak pernah berhutang. Wah nanti yang punya hutang enggak bisa mencontoh tuh. Betul ya? Ternyata Nabi pernah berhutang. Meninggal masih punya hutang, digadekan tuh. Baju besi beliau. Nabi enggak pernah sakit. Wah nanti kalau kita sakit enggak bisa nyontoh. Tapi Allah buat Nabi kita SAW sakit juga di akhir usia. Bagaimana ketika Nabi sakit? Nabi enggak pernah terluka. Wah, nanti kalau kamu terluka bagaimana? Enggak bisa nyontoh. Ternyata Nabi SAW dibuat terluka dalam peperangan, perang Uhud. Sampai gigi beliau pecah, kena panah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi enggak pernah kehilangan pasangan hidup. Pasangan hidupnya panjang umur, nabinya meninggal dulu. Wah enggak bisa dicontoh. Ya enggak bisa dicontoh. Maka dibuat Nabi juga kehilangan pasangan hidup. Nabi SAW enggak pernah merasakan kehilangan anak. Siapa bilang? Nabi SAW dikasih kondisi anak laki-laki yang diidam-idamkan meninggal dunia. Jadi kalau ada yang mengalami kehilangan anak, ada yang bisa dicontoh. Semua bentuk tidak enak yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah gabungan ketidakenakan kehidupan seluruh umat manusia. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Gabungan semua kehidupan yang gak enak, itu Allah berikan pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita kan musibah itu cuman beberapa jenis. Wah ada yang musibahnya cuman ruwet cari duit, tapi enggak pernah ruwet sama istri. Enggak pernah ruwet sama suami. Enggak pernah ruwet sama anak. Pasangan hidupnya ya alhamdulillah panjang umur luar biasa. Anaknya ya sehat. Tubuhnya yang enggak banyak sakit. Badannya enggak kena luka. Nabi kita Muhammad SAW, satu demi satu yang dialami umatnya itu Allah tunjukkan pada diri Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar umatnya enggak sok. Nabi enggak merasakan yang saya rasakan. Saya ngomong sopo. Awakmu rono popo nih. Kamu enggak ada apanya. Semua hal yang enggak enak yang ada pada umat Nabi SAW pernah mengalaminya untuk dijadikan contoh. Nabi sholat gak pernah lupa. Nanti kalau kita sholat gimana? Kalau waktu kita lupa. Maka Allah buat Nabi mengalami lupa, sementara Nabi itu gak pernah lupa. Buat apa? Buat contoh, nanti kalau ada yang sholat lupa begini. Nabi SAW gak pernah kesiangan. Bahwa Nabi enggak pernah kesiangan, nanti kalau ada umatnya kesiangan gimana cara sholatnya. Maka Nabi dan sahabat dalam perjalanan yang sangat lelah dibuat oleh Allah Ta'ala kesiangan beberapa saat. Biar umatnya bisa mencontoh. Nabi enggak pernah dikhianati, siapa bilang? Ya ada orang-orang yang kemudian setelah masuk Islam murtad. Ada orang-orang yang tadinya
ngakunya setia, tapi berkhianat. Bahkan ada orang-orang yang di hadapan Nabi Muhammad SAW munafik, pura-pura iman, padahal menikam dari belakang. Dialami semua oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi enggak pernah dimusuhin sama keluarga, siapa bilang? Nabi kita Muhammad SAW sampai dikucilkan 3 tahun oleh keluarga besar orang-orang yang ada di Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif mau minta tolong sama keluarganya, dilemparin batu. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Semua bentuk ketidakenakan itu sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Muhammad SAW meresponnya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menanggapinya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapinya? Itu yang harus kita contoh. Nah karena mengalami yang gak enak, direspon dengan enak, ditanggapi dengan bagus, ya hasilnya oleh Allah Ta'ala diperjalankan di malam hari. Dihibur. Jadi seperti yang saya sampaikan Jumat yang lalu, kalau kita ngalamin gak enak, itu pertanda mau dapat sesuatu yang enaknya luar biasa. Dengan catatan responnya harus benar. Lah sebodoh-bodoh manusia sudah ngalami gak enak, responnya salah. Sehingga hasilnya amburadul. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah enggak punya duit, ngeritik Allah. Udah enggak punya duit, nyalahkan takdir. Udah enggak punya duit, musuhin keluarga. Memang keluarga saya pelit semua. Teman saya enggak ada yang setia. Memang semua orang ini jahat. Ya, dia enggak punya duit, tapi responnya salah. Ya responnya salah. Itu udah jatuh tertimpa tangga. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah kita duduk bersama belajar agar respon kita benar. Agar respon kita tidak salah. Bagaimana dalam hal yang sulit bisa tersenyum. Bagaimana dalam hal yang sulit bisa melayani orang. Bagaimana dalam hal yang sulit bisa bersikap baik kepada semua orang. Sekarang ini baru sulitnya kecil, kok jangankan orang lain, pasangannya deket aja langsung nyala kok. Apa? Cik mumut aku. Oh cedak-cedak. Responnya pada yang di dekatnya aja salahnya luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW sampai pada satu titik yang sangat berat adalah kalau orang bilang ada soulmate, ada sandaran hati, ada sahabat jiwa. Ketika sahabat jiwa Nabi Muhammad SAW itu dipanggil pulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istri beliau tercinta, alaihassalam, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini bukan sekedar istri, ya sahabat setia, ya pembela, semuanya lengkap. Karena ada orang itu jadi istri, tapi enggak jadi pembela. Ada nih ya, mohon maaf ibu-ibu, ini saya kasih contoh biar tahu nilainya Sayyidah Khadijah. Radhiyallahu ta'ala wa alaihassalam. Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad SAW sebagai istri. Saya mau nanya, suaminya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang wajib kasih nafkah siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kasih nafkah. Bukankah kasih nafkah? Kasih nafkah. Tapi Sayyidah Khadijah bukan sekedar istri, beliau adalah pembela. Begitu tahu suaminya butuh duit, duitnya semua dikasihkan ke suaminya. Nih buat kamu. Pertanyaan saya, istri yang sekaligus pembela, langka atau masih ada? Yang ada ya, tagihan 500.000. Ya ngomongnya sama suami tagihannya 1 juta. Tahu suaminya butuh duit, tahu suaminya susah, tahu suaminya lelah. Iya, kalau bisa di mark up itu tagihan, di mark up itu tagihan. Biar uangnya suami bisa saya kumpulkan, saya tabungkan, saya simpankan.
Ada enggak yang model begitu? Bu, hadir enggak orangnya? Enggak hadir di sini, enggak hadir di sana. Wallahu a'lam hadir di mana. Insya Allah enggak ada. Tapi ini loh jadi pembela. Ada enggak istri yang tahu suaminya lagi susah? Bukan sibuk ngumpulin emas. Tapi sibuk dia lepas semua emas yang dimiliki, kemudian jual mas. Ini jual. Itu kalau ada istri model begitu, suaminya enggak akan pernah lupa. Kalau suaminya baik. Kalau suaminya enggak baik, tinggal modal rabi. Naudzubillah min dzalik. Ini suami enggak cetol, suami enggak jelas. Paham ibu-ibu? Sayyidah Khadijah istri tapi sekaligus pembela. Istri ya sekaligus sebagai sosok yang betul-betul bisa menjadi seperti orang tua buat Nabi Muhammad SAW. Wadah sekarang itu istri tambah jadinya anak-anak. Maunya kalau ke suami itu manjanya luar biasa. Ya bagus namanya juga istri ya. Boleh-boleh saja. Tapi istri menjadi seperti sosok ibu, menjadi seperti sosok ayah. Ketika suaminya butuh sosok ibu, sosok ayah yang tempat suaminya itu bisa berlindung kepada orang tua, istri itu hadir. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Zammiluni, zammiluni. Kalau istri biasa diselimuti. Ya contoh bapak-bapak masuk angin. Ya, wah demen drodok ngomong sama istri, bu selimuti, bu selimuti. Diambilkan selimutnya, wes gendang turu. Sambil main HP, bu ya main game. Apa aku? Iya sabar, main game. Dalam perintah permohonan Nabi Muhammad SAW, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Sayyidah Khadijah bukan sekedar nyeliputin, karena beliau tidak sekedar istri, beliau juga punya peran selaku orang tua, punya peran selaku sahabat, punya peran selaku pembela, lengkap dalam diri Nabi Muhammad, dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Selimutin, kemudian ngomong, jangan khawatir, Allah tuh enggak akan celakakan kamu. Kamu tuh orangnya baik. Kalau ada orang enggak punya makan, kamu kasih makan. Orang enggak punya pakaian, kamu kasih pakaian. Orang yang meninggalkan kamu, kamu datengin. Semua kebaikan Nabi SAW disebutkan satu persatu. Pertanyaan saya, istri mana yang ingat kebaikan suaminya? Ya pantas kayak ngono mas. Itu semua akeh. Mas kamu pantas mas, kamu ini pantas gini mas, dosamu tuh banyak. Untung-untung orang langsung geblak gue. Naudzubillah min dzalik, ini istri yang model begini ini oknum istri ya. Mungkin ada, wallahu alam di mana. Entah di sinetron atau apa namanya ya. Entah kehidupannya nyata. Sayyidah Khadijah enggak, zammiluni. Semua kebaikan Nabi Muhammad SAW itu disebutkan satu persatu. Ingat semua itu, ingat kebaikannya. Tiba-tiba istri yang luar biasa ini, yang mana ketika Nabi kita Muhammad SAW lagi duduk di bukit Sofa bersama malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril mengatakan, sampaikan salam untuk Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu waktu jam makan siang atau sarapan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah enggak ada di rumah. Rumahnya Sayyidah Khadijah itu adalah di samping Marwah, yang sekarang itu ada toilet di depannya, di seberangnya. Kalau kita turun keluar dari pintu Marwah, turun belok ke kanan, itu area rumah Sayyidah Khadijah alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Dilihat kok suaminya lagi enggak di rumah, di mana? Oh di sofa. Sayyidah Khadijah yang usianya udah 60 tahun lebih naik ke bukit Sofa, bawa makanan tergelincir jatuh alaihissalam. Enggak mengatakan panggil suamiku, ini antarkan makanan ke suamiku, enggak, dibawa sendiri, makanannya dibuat sendiri, dibawa sendiri, dimasakkan sendiri, dihantarkan sendiri, gak suruhan orang, gak diwakilkan ke siapapun. Oknum istri zaman sekarang diwakilkan kepada
ART-nya, asistennya, akhirnya suaminya jatuh cinta sama asistennya. Terjadi atau enggak terjadi itu? Bisa terjadi, bisa terjadi. Oh, karena istrinya enggak pernah servis ya. Servisnya perwakilan orang lain. Dan perwakilannya nyervisnya lebih hebat daripada yang mewakilkan. Ngeri itu. Sayyidah Khadijah 60 tahun lebih jangan mengatakan saya udah tua. Suami saya lebih muda, masa minta dilayani? Sayyidah Khadijah karena ingin melayani sahabatnya, ingin melayani suaminya, ingin melayani nabinya. Lengkap itu proyek yang dijalankan Sayyidah Khadijah alaihissalam. Pengabdiannya itu. Naik tergelincir, begitu lihat Sayyidah Khadijah jatuh, langsung lari Nabi Muhammad SAW. Dipegang, diangkatkan. Sallu ala Nabi. Tiba-tiba istri yang tercinta itu meninggal dunia. Kalau kata orang hancur, hancur itu. Hancur sehancur-hancurnya. Ya, hancur, sedihnya luar biasa. Sedih karena kehilangan seseorang itu boleh, tapi enggak boleh kehilangan Allah. Bagaimana ketika antum mengalami kesedihan? Contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang enggak pernah bersedih kan enggak bisa dicontoh. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam ketika wafat ayahnya, Nabi Muhammad SAW, beliau buat syairnya ada di Sahih Bukhari. Buat kalimat yang bersajak ya, kalimat itu ada dalam Sahih Bukhari. Telah ditimpakan kepadaku suatu musibah, jika musibah ini dituangkan ke siang hari, maka jagat raya menjadi gelap gulita seketika. Ketika Nabi SAW itu akan ditimbun tubuhnya yang mulia dengan tanah yang menimbun Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Zahra mengatakan alaihissalam, apakah kalian tega meletakkan tanah ini ke Nabi Muhammad SAW? Sedihnya luar biasa. Sedih itu boleh, tapi enggak boleh kehilangan Allah dalam sedih. Enggak boleh kehilangan Allah dalam sedih. Sedih Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi tidak punya manusia yang menjadi penolong, ya, manusia yang menjadi pembela, manusia yang menjadi sahabat, manusia yang menjadi teman. Seperti Sayyidah Khadijah, masih punya satu pamannya Abu Thalib, pamannya pun meninggal. Habis, gak punya siapa-siapa, sendiri. Dalam kondisi semacam itu, berangkat ke Taif dilempari batu. Angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Walaupun hancur, walaupun sedih, walaupun sendiri, walaupun dibuat marah, Allahnya enggak pernah hilang. Tetap memintakan ampun, tetap menyayangi, responnya tetap positif, tanggapannya tetap bagus. Itu Nabi Muhammad SAW. Hasilnya, ya didatangin malaikat Jibril alaihissalam, bawa buruk. Ya bawa buruk. Diajak pergi meninggalkan Mekah ke Masjidil Aqsa. Kapan itu? Dalam kondisi ya tadi itu, ketika sendiri, ketika enggak ada siapa-siapa, ketika hancur. Enggak punya tempat untuk bernaung. Bahasa manusia ini ya, enggak punya tempat untuk bernaung sendiri. Maka ketika bisnismu itu hancur, ketika saldomu itu minus, ketika kamu tuh enggak punya siapa-siapa, Allahmu jangan pernah hilang. Kalau Allahmu enggak hilang dalam semua kondisi itu, malaikat akan didatangkan untuk menghibur dirimu. Itu nyata itu. Ya itu nyata, hiburannya bisa lewat mimpi. Hiburannya bisa didatangkan tiba-tiba orang yang kita sudah lama rindukan ya, sudah kita anggap hilang, tiba-tiba datang membela kebutuhan kita. Banyak itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting respon kita harus benar. Respon kita enggak boleh salah. Sikap kita harus positif menurut Allah, menurut Nabi Muhammad SAW. Kadang ada positif menurut manusia. Jangan positif menurut manusia, karena positif ini kalau tolok ukurnya manusia nanti enggak jelas.
Kalau ukurnya harus ini menurut Allah positif enggak, menurut Nabi positif enggak, bukan menurut orang lain. Kadang menurut yang lain itu positif. Kalau ngomong sama istri itu ngomongnya yang lembut. Lah istrinya enggak sholat kok suruh ngomong yang lembut. Sholat dik, ayo sholat dik, bangunkan dulu. Ayo sholat dik, kalau bangunkannya, dik ayo sholat. Sholat dik. Kira-kira gimana? Tambah angler. Sama dielus-elus kepalanya. Dik, ayo sholat. Terus ngomong ini suami soleh. Itu bukan suami soleh, suami salah itu. Kalau urusannya bangunkan istri untuk sholat, kalau enggak bangun nanti kehilangan sholat. Ya tahapannya, dik sholat, dik sholat. Gak bangun-bangun, pergi ke kamar mandi, ambil air, siramkan wajahnya, tapi jangan pakai ember. Maksudnya percikkan saja, ayo sholat. Pasti marah, setannya kan belum pergi itu. Setiap orang tidur itu kan ditemani setan, turuo. Kita kan sering begitu ya, marah kita. Itu responnya setan, bukan respon kita itu. Oh setan ini. Jangan dilihat itu manusianya, setannya cik nempel ya. Wayo, lanjutkan, marah ayo. Resikonya diajak perang sama istri. Resikonya. Mungkin dalam kacamata orang tidur kok diganggu, orang tidur ini kan ya, ini negatif. Tapi dalam kacamata syariat justru memang harus semacam ini. Jadi respon positif itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Alhamdulillah sudah 35 menit. Ya 35 menit. Insya Allah barokah manfaat. Nah berarti ketika berada dalam bahasanya orang-orang sekolah itu titik nadir ya. Dan titik nadir dalam kondisi yang sulit ketika enggak ada siapa-siapa. Noleh kanan gak duwe duit, noleh kiri gak duwe duit, noleh ngarep gak duwe duit, noleh nguri gak duwe duit, noleh awake dhewe saya meneh. Iya, cek saldo minus. Cek saldo temen podo. Minus kabeh. Gak ada tempat untuk minta tolong. Upaya kerja dilempari batu, kan begitu ya? Kan itu bekerja Nabi SAW. Dakwah, cari pertolongan, dilempari batu. Minta tolong sama teman, diblokir. Mas, saya lagi kesulitan. Hutang saya sama antum belum lunas. Bisa hutang lagi enggak? Diblokir. Responnya habis itu, WA antum ke dia enggak pernah nyampe. Misal seperti itu. Jangan marah. Angkat tangan. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah tolong beri hidayah saya dan hidayah beliau. Jangan karena duit kehilangan persaudaraan ya Allah. Misal begitu ya. Kondisi yang gak enak. Kalau sikap kita benar, nanti Allah akan kirimkan pertolongan yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Ini saya bahas sedikit, kan kalau bahas panjang sampai jam 11 nanti ya. Udah hujan-hujan pulangnya malam-malam pula nih. Yang penting kita istiqomah, yang penting istiqomah, konsisten. Jadi Nabi SAW itu ketika dijemput malaikat bukan ketika qiraatul Quran. Ketika dijemput malaikat Jibril alaihissalam bukan ketika berdiri di dalam sholat. Buka itu sejarah itu. Kapan itu? Ketika lagi tidur. Dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Artinya bukan ketika posisi ibadah mahdhah, bukan gitu loh. Dijemput malaikat. Jadi bisa jadi kita itu naik pangkat bukan ketika pas tahajudnya, bukan. Mungkin tidur setelah tahajud. Mungkin tidur sebelum tahajud. Mungkin ketika di pasar capek lelah kita tidur.
Ya kita tidur, mungkin dalam kondisi tidur itu dinaikkan pangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disolusikan. Bangun gitu. Disediakan kendaraan. Padahal kalau Allah mau, kan nggak perlu kendaraan. Iya. Dibawa malaikat kan selesai. Oh, Nabi sendiri SAW kan punya kekuatan yang luar biasa. Kalau wali satu langkah nyampe kok. Wali itu satu langkahnya nyampe. Di Al-Quran itu kan dibuktikan. Seorang wali bukan sekedar dirinya bisa berpindah, bahkan bisa memindahkan barang dalam waktu setengah kedip mata. Muridnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu terjadi di kerajaan Nabi Sulaiman, umatnya Nabi Sulaiman. Ini Nabi Muhammad SAW, bukan muridnya Nabi Sulaiman. Beliau punya kemampuan yang jauh dari siapapun, tak terukur kemampuan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah enggak berikan yang semacam itu. Kenapa? Enggak bisa dicontoh. Yang bisa hanya orang-orang spesial. Ya, hanya orang-orang spesial. Dikasih kendaraan buat melakukan perjalanan. Nah, ini kita suruh nyontoh. Kalau mau berjalan jauh harus punya kendaraan. Kalau enggak punya kendaraan enggak jadi masalah. Nanti Allah kirimkan kendaraan. Paham enggak ini? Kan saat itu Nabi punya kendaraan enggak? SAW? Enggak punya. Punya teman enggak? Enggak punya. Apa yang Allah lakukan? Dikirimi teman namanya malaikat Jibril alaihissalam. Dikirimi kendaraan namanya Buraq. Di situ juga ada pelajaran buat kita semua. Jadi kalau kita mau nolong teman kita itu ya bawa kendaraan yang terbaik. Bukan sekedar kita datang, tapi kendaraan untuk dia tunggangi itu disiapkan, buat nyaman. Kalau nolong tuh yang totalitas. Ya nolong yang totalitas itu hikmahnya ya, hikmahnya. Naik Buraq menjadi pertanyaan di dunia Islam dan di dunia keilmuan. Kenapa kok enggak dari Mekah langsung Sidratul Muntaha? Dan kenapa Buraq itu kok hanya berjalan di bumi, tidak ikut terbang ke langit? Jadi fungsinya Buraq ini sebenarnya apa ini? Karena dalam riwayat-riwayat yang banyak disebutkan, Buraq itu diparkir di Masjidil Aqsa, ditambatkan di situ sampai sekarang tempat nambat Buraq katanya masih ada. Ditambatkan di situ, kemudian Nabi berangkat Mi'raj. Pulangnya, landingnya di situ, naik Buraq lagi kembali ke Mekah. Jadi Buraq itu hanya Mekah, Aqsa, Aqsa, Mekah. Tugasnya Buraq. Ya tugasnya Buraq, kendaraan ini. Ikhwani rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini banyak sekali. Nomor satu, orang itu kalau dalam keadaan khair, baik, Allah akan tolong dia meskipun datangnya pertolongan itu bukan ketika dalam kondisi yang secara zahir super baik. Bukan dalam sholat, dalam qiraatul Quran gitu. Makanya kalau ada teman kita lelah, karena kerja kemudian tidur, kita jangan ngomong sama dia, yang model-model begini ini susah dapat anugerah ini. Lawang tidurnya itu karena lelah, bukan karena nonton film ya. Bukan. Tidurnya itu bukan karena bergadang gak jelas, bukan. Tapi tidurnya itu karena betul-betul mujahadah misalnya ya, cari nafkah buat keluarga, capek, lelah, tidur. Dalam kondisi tidur itu dia bisa naik pangkat. Kemudian yang kedua, kendaraan itu dibutuhkan. Ya kendaraan dibutuhkan. Kalau kita mau sukses dalam urusan dunia maupun akhirat, ya kita harus punya kendaraan. Entah nanti dipinjemin teman kita gitu ya. Atau kita punya sendiri. Kendaraannya yang bagus. Allah enggak mengatakan naik kuda, terus kudanya dibuat bisa secepat kilat. Enggak. Allah enggak kirimkan kuda terbang yang ada zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Enggak. Tapi Allah pilihkan Buraq dari surga. Kendaraan surga landing di bumi. Buraq itu adanya hanya di surga. Enggak ada di planet Mars, enggak ada.
Di jagat raya ini alam zahir enggak ada, hanya di jannah, alam akhirat. Dari alam akhirat bisa pindah ke alam dunia. Betul. Jadi buruk itu di mana? Buruk di mana? Aslinya berdasarkan hadis, ini bukan katanya fulan. Buruk itu di mana aslinya? Di surga. Terus buruk dibawa kemana? Ke bumi. Bumi itu alam akhirat atau alam dunia? Alam dunia. Berarti buruk melakukan perjalanan dari alam mana ke alam mana? Alam akhirat ke alam dunia. Padahal untuk ke alam akhirat itu kita mau ke sana, prosesnya panjang atau singkat? Panjangnya luar biasa. Tapi kalau Allah punya mau, buruk yang ada di jannah itu dipindah ke bumi di Mekah. Ya, bisa-bisa saja. Oh, Allah yang punya mau. Kasih kendaraan yang terbaik, the best. Nah, di sini ada pelajaran buat kita semua. Antum kalau mau kerja, ya kendaraannya harus yang paling bagus. Maksudnya kendaraan itu misalnya buka warung, ya buka warung. Buat yang bagus, walaupun kecil. Walaupun kecil, yang rapi, yang bersih, packagingnya ya katanya ya. Kemasannya dibuat yang cakep. Kalau website, buat websitenya yang bagus. Pokoknya semua buat yang terbaik. Baru jalan. Ya baru jalan. Tunjukkan punya kualitas yang bagus, kualitas yang baik. Itu diantara hikmah kenapa dikasih buruk kendaraan yang terbaik. Tapi dibalik semua itu, ini sisi ruhani ya. Buruk itu kan banyak di surga. Yang dipilih kan satu-satunya ini itu. Yang lain tetap di surga, yang didatangkan cuma satu. Kenapa? Karena semua buruk itu yang di surga tidak seperti buruk yang satu ini. Buruk yang satu ini di surga pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Dia di surga itu buruk itu udah punya rasa kangen pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi buruknya itu selalu di surga itu merindukan Nabi Muhammad SAW. Di surga loh, di surga merindukan Nabi. Surga yang nikmatnya luar biasa rindu Nabi. Lah antum, lah saya, lah kita di bumi baru kena kenikmatan yang namanya HP saja lupa sama Nabi Muhammad SAW. Baru kena kenikmatan namanya film saja lupa pada Nabi Muhammad SAW. Baru kena glamornya dunia saja lupa pada Nabi Muhammad SAW. Rindu pada Nabi enggak punya. Buruk ini dengan glamornya surga tidak terpana, hatinya hanya rindu pada Nabi Muhammad SAW. Maka sama Allah buruk yang satu ini langsung dinaikkan pangkat, ditugaskan. Kamu jadi kendaraan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ketika bertemu Nabi SAW mau dinaiki, buruknya itu seperti kuda yang mau bedal tuh ya. Bergerak cukup kok keras. Malaikat Jibril negur, oh, ini Nabi Muhammad SAW. Kok kamu seperti itu? Bukan buruknya enggak mau dinaiki Nabi, tapi grogi. Tahu grogi? Lho iki bojomu lho. Kangen cinta pol dinikahkan, dipertemukan, tambah resa ngomong resa apa? Iki bojomu. Bukan karena enggak mau, tapi karena lagi groginya luar biasa. Buruk itu punya rasa, buruk itu punya cinta, buruk itu punya grogi. Pertanyaannya kita punya enggak? Kalau punya seberapa besar? Jadi jangan khawatir di mana antum berada. Kalau cintamu pada Nabi SAW itu tingginya luar biasa, maka kamu akan dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari surga akhirat diturunkan ke alam dunia, dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, dipertemukan. Syaratnya apa? Cintanya menggelora kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah jelas, Bib. Tapi yang ngantuk juga, Bib. Oh ini hawanya hawa ujian ini. Dari siang sampai sekarang ini kan ya. Apalagi kena kopi jahe ya, kurang pisang goreng ini. Ini ada pisang goreng, ada belanggreng, ada telo goreng. Wah itu indahnya luar biasa. Nikmat.
Ini hawa ujian apa? Ujian ngantuk. Ujian kan? Ngantuk. Buat tidur enak. Ya buat tidur enak. Ikhwani rahimakumullah. Ya itu diantara poin-poin yang bisa saya sampaikan di malam hari ini ya. Poin-poin penting tentang rahasia Isra dan Mi'raj. Kita enggak usah bahas yang Mi'raj dulu. Isra-nya aja belum dibahas ini ya. Belum. Baru dikasih bocoran-bocoran dikit. Ya, bocoran-bocoran dikit. Ikhwani rahimakumullah. Satu lagi boleh? Jangan banyak-banyak ya. Satu lagi aja. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah naik buruk akhirnya ya. Naik buruk berjalan. Dari Mekah apakah langsung ke Masjidil Aqsa? Ternyata tidak. Ya ternyata tidak. Kalau tujuannya itu hanya mau ke Al-Aqsa, mau ke situ saja seperti ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kalau tujuannya hanya Mekah, Aqsa, mestinya langsung dari Mekah ke Aqsa. Tapi ternyata tujuannya itu bukan itu gitu loh. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah bukan Mekah Aqsa, bukan. Kalimat terakhirnya linuriyahu min ayatina. Agar kami bisa mempertontonkan, mempertunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa. Diajak pertama kali landing di Madinah dulu. Stop, give, hina. Diajak turun dari buruk oleh malaikat Jibril AS. Sholli huna, sholat di sini. Ini tempat hijrahmu nanti. Jadi sebelum dihijrahi sudah disolati oleh Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nabi belum hijrah, tapi sudah ke Madinah, sudah sholat di sana. Dan malaikat udah ngasih tahu, nanti kamu hijrah di sini. Itu yang dibocorkan, yang boleh di-share, rahasia Isra dan Mi'raj. Yang gak boleh di-share, ya emang gak boleh di-share sama Allah Ta'ala. Disimpan di dada Nabi Muhammad SAW. Sholat di Madinah Al-Munawwarah. Nah kalau kita sekarang, bilangnya mau ke Mekah, kalau gak mau ke Madinah kan aneh. Lawang Nabi aja yang misinya dari Mekah mau ke Masjidil Aqsa disuruh mampir Madinah, suruh sholat di situ. Lah kok sekarang ada orang yang sudah ke Mekah, saya enggak mau ke Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ke Madinah itu suatu hal yang sangat penting. Sholihuna, sholatlah di sini. Cuman enggak dijelaskan tuh yang disolatin Nabi ketika perjalanan Isra itu. Apakah sekarang yang menjadi Kuba, apakah sekarang yang menjadi Masjid Nabawi atau mana? Wallahu a'lam. Biar kita kalau ke Madinah punya rasa terus jangan-jangan tempatnya di sini gitu ya. Jangan-jangan tempatnya di sini. Jadi semua tempat kita jadikan mulia. Pernah disolati Nabi Muhammad SAW, pernah didatangi buruk. Nah ternyata buruk yang tadinya sekedar rindu luar biasa, akhirnya tubuhnya menyatu dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita ini dari Solo, dari Sragen, dari Sukoharjo, dari Boyolali, dari Klaten, dari Jogja, dari Wonogiri dan sekitarnya, kangen sama Nabi Muhammad SAW. Iya, terus kitanya dibawa oleh Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW, terus diizinkan cium tangan Nabi Muhammad SAW. Indahnya seperti apa itu? Ya tidur, mimpi, ya ketemu Nabi. Terus diizinkan salaman. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Itu harus jadi cita-cita pengen. Memang yang namanya kangen itu ya bil kangeni. Dipaksakan kangen. Pasang foto Medina, pasang foto Kubah hijau. Kangen-kangen kan, kalau nggak dilatih ya nggak iso. Wong kita ini belum kenal Nabi bener kok. Jadi harus pakai tips and trick. Tipsnya bagaimana, triknya bagaimana biar muncul rasa kangen. Selain dengar cerita ya dikangen-kangenkan. Makanya kita buat maulid. Ya Nabi salam
alaika. Itu kita kangen-kangenkan. Kalau perlu ekspresinya itu dibuat wes ngarango gitu ya. Ya Nabi, orang lihat, kok gayamu kok kayak ngono Ben. Memang saya lagi gaya. Gaya kah? Kangen. Ya Rasul, bahkan sampai gini. Kuwi ngopo? Ya jenenge wong kangen. Aku urung iso awakku tak latih gayane wong kangen sih. Jangan kalah sama orang-orang artis itu ya. Wong cuman acting nangis saja, acting sampai nangis. Lah kita acting kangen nangis kok gak iso. Acting kangen, acting nangis, tapi buat Nabi Muhammad SAW. Dilatih itu. Lah kalau dilatih, sepekan sekali dilatih, sepekan saya dilatih, nanti jadinya ahli. Nah kalau sudah ahlinya itu ingat sama Nabi Muhammad SAW kan ya insya Allah dikirimkan ke Nabi atau Nabinya didatangkan ke kita. Paham ya? Kitanya dikirimkan ke Nabi atau Nabinya didatangkan ke kita SAW. Ya itu kalau udah dapat itu nikmatnya luar biasa. Nikmat sing ngono ki ya Allah al-ngabusi wal kharatu. Palsu. Nikmat-nikmat yang ada itu nikmat yang palsu. Maksudnya palsu itu bukan gak ada nikmat ya. Contohnya begini, mohon maaf. Manten baru, ketika ditanya, gimana? Wah, dia bojo ki enak, manten anyar. 5 bulan kemudian piye? Wah, dia bojo mumet. 5 bulan kemudian gitu. Manten anyar, manten baru, gimana? Wah, Masya Allah. Enak, dia bojo enak, wah, nyawang tok, hati seneng. Nikmatnya buat dia luar biasa, seakan-akan nikmat yang lain itu palsu. Betul kan? Ditawari makan, rakolu. Duren rakolu. Nyawang bojo warak. Manten anyar, nyawang bojo warak. 5 bulan kemudian nyawang bojo muntah. Itu terjadi ada ya, ada. Nah, nikmat-nikmat yang ada ini seakan-akan palsu. Kalau sudah tahu nikmatnya bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah tahu nikmatnya ketemu Rasulullah SAW. Ya Allah, palsu semua itu. Ya, karena kenikmatannya itu kenikmatan yang, ya nikmat, ngerangel, diterangno. Orang merasakan nikmatnya jadi temanten baru, suruh nerangkan ke temannya yang belum nikah. Piye? Penak. Penak ke piye? Ya penak. Lah ya piye? Ya rabio sik we. Kan begitu ya. Enggak bisa diterangkan dengan kata manten anyar lo ya. Nah, kalau manten 5 bulan, nah itu mulai piye manten? Ya yes ya kadang ngono ya kadang ini. Kadang kala. Nah, terus pendapatmu piye? Ya ngono, sing sabar nek rabi. Ngedepi bojo sing sabar, mulai keluar fatwa sing sabar. Akeh oleh mutirakat. Ojo mbok lebok nati, anggap dadi wong budek ngono. Semua keluar itu ya, quotes para suami, misal begitu ya. Istri juga sama. Piye duwe bojo? Alas. Ah, biyen ngono arep metu gampang, saiki metu kamar angel. Ora iso metu kamar aku. Lah arep kumpul kanca piye yo. Nyawang TV ra iso, kon nyawang rupane suwe-suwe bosen aku. Ini mulai keluar quotes para istri ya. Pengalaman masing-masing. Tapi manten baru lain. Gimana? Masya Allah. Manten anyar. Jangan setelah saya ngomong begini kemudian gak jadi nikah kamu ya. Makanya kalau mau tahu syariat, thariqah dan hakikoh. Ya, ini penutup nih ya. Syariat, thariqah dan hakikoh. Ada orang nanya, Bib ilmu syariat itu apa? Terus thariqah itu apa? Hakikoh atau hakikat itu apa? Jawab sama satu Habib, syariat itu seperti orang nikah, harus tahu syariatnya. Ada walinya, ada yang dinikahkan, ya, ada ijab kabulnya, ada 2 saksinya, ada yang menikahkan, ada maharnya. Itu namanya syariat. Nah ketika kamu kemudian di depan wali, tangan dijulurkan, mahar disiapkan, saksi dihadirkan, ijab kabul disampaikan, kamu bilang qabil tuh, itu namanya thariqah, menjalankan syariat. Itu namanya thariqah. Lah hakikatnya apa? Hakikatnya nikah bukan syariat, bukan thariqah.
Ya, hakikatnya itu adalah banyak. Di antaranya jalan bergandengan tangan, itu hakikatnya. Suap-suapan, itu hakikatnya. Di kamar dikunci sendirian, itu hakikatnya. Ya, 5 bulan kemudian saling perang, itu hakikatnya. Itu hakikat perkawinan itu panjang dan lebar. Nah, sholat itu syariatnya, ada niat, ada takbiratul ihram, ada rukun-rukunnya, diakhiri dengan salam, itu namanya syariat. Kita sholat, itu namanya jalani syariat, itu namanya thariqah. Hakikatnya, wa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hasilnya sholat kita jadi orang yang lebih baik. Dalam sholat hati merasakan nikmat yang luar biasa. Itu hakikat, banyak hakikatnya. Hakikatnya banyak. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Quote istri dan quote suami. Insya Allah yang sedikit ini barokah dan manfaat. Jumat depan hujan tidak hujan, majelis saya mulai jam 8. Insya Allah, sudah 2 Jumat kita toleransi majelis mulai jam 9:15, setengah 10. Karena teman-teman kan ya hujan kan maklum ya, naik motornya jadi lambat. Maksudnya lambat mengeluarkan dari rumah. Lambat, hujan, biasanya hujan rada molor didik ya. Semua mikirnya seperti itu. Nanti akhirnya majelisnya mulainya jam 10 malam nanti ya. Kita Jumat depan, siap ibu-ibu? Bu, jam 8 tepat saya mulai ngajar, insya Allah Jumat depan siap? Nawaitu Isra Mi'raj ya, peringatan ya. Jumat depan makannya beda. Isra Mi'raj. Oh iya, apa Beb? Ya mbuh, ya mungkin luwih penak, mungkin luwih ra penak. Mungkin diajak zuhud ya, mungkin diajak syukur ya, insya Allah kalau makannya enak terus. Cuman Jumat depan beda. Yang jelas ada dagingnya lebih banyak, entah daging ayam, entah daging kambing, entah mix. Ya, ayam sama kambing. Setuju? Mau Jumat depan makan lebih enak? Masya Allah. Kemudian Jumat depan minumnya ada 2. Yang awal kopi, menjelang pertengahan babak akhir susu. Setuju? Wah, asli pancen ini. Ini memang jamaah al-asyikiyah betul ini. Yang asyik-asyik saja. Setuju ibu-ibu? Saya tinggal ngomong saja, yang masak udah aku ya. Kan ada bagiannya masing-masing. Bagian buat kopi ada, yang buat susu jahe juga ada, yang buat menu masakan macam-macam, tim dapur siap insya Allah. Nah, tim makan siap enggak? Tinggal makan aja enggak siap Bib saya. Siap insya Allah ya. Niat Jumat depan, Isra dan Mi'raj. Insya Allah barakah dan manfaat. Sahabatku dimanapun antum berada, jika antum ingin ikut andil untuk pelunasan tanah, pembangunan, dan juga semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah, maka antum bisa ikut andil melalui transfer ke nomor rekening saya yang tertera di layar monitor, dan bisa konfirmasi melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar monitor. Insya Allah barokah untuk semuanya dan manfaat. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan teruntuk semua yang sudah ikut andil, semoga diberi kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa khatafa badru tamami, mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wa
ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum saya tutup, ada satu faedah ya, insyaallah manfaat tentang makna, di antara makna doa dikabulkan ya. Doa dikabulkan karena banyak yang nanya itu. Ustadz, Kiai, Guru, Habib, apapun sebutannya, saya udah doa kok enggak kunjung terkabul ya. Ini banyak yang nanya gitu ya. Jadi banyak orang menganggap doa itu terkabul jika langsung wujud yang diinginkan. Angkat tangan minta uang 1 juta, ada orang transfer 5 juta, kabul. Angkat tangan minta uang 1 juta, ada yang transfer 1 juta, kabul. Tapi kalau angkat tangan, ya Allah beri saya uang 1 juta, kok sampai 3 bulan gak ada yang transfer, dia anggap doanya enggak kabul. Nah, ini pola pikir yang salah. Ya, pola pikir yang salah. Ud'uni astajib lakum. Allah mewahyukan, panggil aku, doa sama Allah, astajib lakum. Aku akan jawab langsung doa kalian. Bagaimana caranya agar paham? Begini, misal anak saya ini, Ali Abdul Qadir atau Ahmad Anis, bilang sama saya, Abuya minta dibelikan buku A. Minta sama saya, Abuya minta buku A. Saya bilang ya. Berarti kabul atau enggak kabul? Kabul. Minta dan saya sanggupi. Berarti keinginannya tercapai atau enggak tercapai? Tercapai. Tapi saya kasihkan buku A itu kapan, terserah siapa? Terserah saya. Bisa jadi hari itu saya pergi ke toko buku, saya belikan, betul? Bisa jadi saya udah rencanakan bulan depan saja saya kasihkan dia pas ulang tahunnya. Bisa enggak? Bisa. Bisa jadi, udah buku A belum penting buat dia saat ini, nanti aja saya belikan ketika dia nikah. Bisa jadi enggak?
Bisa. Berarti permohonannya ditolak atau dikasih? Dikasih. Tapi cairnya sesuai maunya anak yang minta atau maunya bapak? Maunya bapak. Betul? Nah, jadi jangan pernah nganggap doamu enggak terkabul. Cuman cairnya itu versi Tuhanmu, bukan versi otakmu. Paham ya? Cairnya itu versi Allahmu, bukan versi nafsumu. Cairnya itu versi kehendak Allah, bukan kehendak hatimu. Biar jelas bedanya, siapa Tuhannya, Allah bukan kamu. Clear? Ya, jadi semangat terus kalau doa. Jangan ngomong belum kabul, perbanyak saja permintaan karena kabul semua. Ya, syukur-syukur sekali cair langsung semua itu ya. Pas lama kok gak ketokan cair, begitu cair langsung minta mobil datang, minta motor datang, minta istri datang, minta suami datang, minta rumah datang, tambah bingung. Kok gini ya? Tambah bingung itu. Ya terserah Allah nanti mau mencairkannya modelnya bagaimana, ma'alutuf wal afiyah terserah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan faedah yang terakhir ini lebih barokah dan manfaat. Amin.